Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji UKIN PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Rinta Herawati, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023, Universitas Pendidikan Indonesia, Kampus Purwakarta. NIM 2315715. Saya mengajar di SDN 169 Oku, Kecamatan Sinar Peninjauan, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan. Hari ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran UKIN di kelas 5A SDN 169 Oku, fase C pembelajaran IPAS, topik A, memakan dan dimakan, dengan menerapkan model pembelajaran problem based learning dengan berbantuan media audio visual. Mohon saran dan masukan dari Bapak dan Ibu semua untuk perbaikan pembelajaran berikutnya agar dapat memberikan yang terbaik bagi peserta didik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pagi. Waalaikumsalam. 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 Pagi. Assalamualaikum, apa kabar? Baik. Assalamualaikum, how are you? Just fine. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, apa kabar? Baik. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Alhamdulillah, luar biasa ya. Jadi hari ini semuanya sehat ya, semuanya bersemangat. Kalau sudah bersemangat, sehat, sebelum kita belajar, sebaiknya kita berdoa supaya apa yang kita lakukan hari ini bermanfaat untuk kita, juga ilmu yang kita dapatkan mendapatkan yang terbaik untuk kita semuanya. Untuk yang kebagian jadwal memimpin teman kalian berdoa, silahkan untuk dipimpin teman kalian berdoa. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Good morning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Baiklah, sudah berdoa. Nah, sekarang Bunda tanya, adakah teman kalian hari ini yang tidak masuk? Tidak. Hadir seluruhnya? Alhamdulillah kalau hadir seluruhnya. Supaya kita hari ini lebih bersemangat, lebih cinta kepada tanah air kita, lebih menghargai negara kita. Kita bernyanyi terlebih dahulu ya. Silahkan. Pertiwi sedang bersusah hati, air matamu berlinang, intanmu terkenang. Baik, terima kasih. Jadi tadi kita sudah berdoa, lalu kita sudah mengucapkan syukur. Dari lagu tadi, ya, dari lagu tadi kita mengetahui
Ya, setelah menyanyikan lagu tadi, kita mengetahui betapa negara kita kaya akan hutan, sawah, gunung, dan lautan. Semua kekayaan alam itu harus kita jaga, harus kita lestarikan, jaga, supaya tetap menjadi milik kita. Apakah kalian tahu, di hutan, sawah, gunung, dan lautan itu banyak makhluk hidup yang tinggal, yang membutuhkan di tempat itu. Dalam pembelajaran sebelumnya, kita sudah mempelajari itu tentang ekosistem sawah, ekosistem hutan, ya, ekosistem lautan. Nah, di dalam ekosistem kita juga belajar tentang komponen biotik atau tak hidup, benda mati, lalu komponen abiotik, benda hidup atau makhluk hidup. Jadi di dalam sebuah ekosistem, kemarin kita sudah belajar ada makhluk hidup dan benda mati. Masih ingat? Masih ingat. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Masih tentang ekosistem, di dalam ekosistem ada rantai makanan. Hari ini kita akan belajar rantai makanan. Peristiwa makan dan dimakan pada sebuah rantai makanan. Apa manfaatnya? Supaya kita tahu aliran energi atau aliran makanan dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup yang lainnya. Ya, jadi kita nanti bisa mengetahui bagaimana aliran itu. Lalu tujuan pembelajaran kita, untuk apa sih tujuan pembelajaran kita? Nanti Bunda berharap kalian nanti mampu mengklasifikasikan, lalu menganalisis, lalu memecahkan masalah dan menyimpulkan masalah yang berhubungan dengan peranan makhluk hidup dalam sebuah rantai makanan. Jadi peranannya. Lalu agar kalian dapat memahami permasalahan nanti yang Bunda ajukan, kita punya beberapa kegiatan pembelajaran. Yang pertama nanti, kalian akan Bunda putarkan video animasi tentang rantai makanan. Silakan kalian memirsanya. Lalu nanti kita akan melakukan tanya jawab berhubungan dengan materi. Setelah itu, Bunda akan melakukan kegiatan membagikan LKPD. LKPD itu harus kalian lakukan secara berkelompok. Nah, bekerja secara kelompok memecahkannya. Lalu setelah itu, kalian harus mempresentasikan hasil diskusinya ke depan kelas, ke hadapan rekan-rekan kalian. Setelah itu, di akhir pembelajaran, Bunda akan memberikan penugasan, latihan untuk sumatifnya. Ya, itu adalah rangkaian kegiatan kita hari ini. Lalu, sebelum kita belajar, Bunda ingin tahu, ya, apakah kalian pernah pergi ke sawah? Berarti pernah melihat sawah ya? Lalu apa saja komponen biotik atau makhluk hidup yang ada di sawah? Belalang, tikus, ular, kupu-kupu bun, padi, ya, ada lagi? Air, pohon, jamur, batu, pasir. Banyak ya? Ya, ada nih. Ikan. Banyak berarti ya? Di antara yang disebutkan teman kalian itu adalah makhluk hidup, lalu ada juga yang benda mati. Contoh benda mati tadi ada pasir, air ya, lalu batu, itu benda mati. Sedangkan yang lain tadi ada belalang, padi, ya, itu benda hidup, makhluk hidup terdiri dari tumbuhan dan hewan. Lalu, bagaimana cara makhluk hidup di sawah tadi yang kalian sebutkan makhluk hidup tadi bisa hidup dan tetap berkembang biak? Bagaimana caranya? Makan, ya. Sama kayak kita ya. Untuk hidup, untuk berkembang biak, untuk sehat, kita perlu makan. Tapi, hari ini yang permasalahannya, makhluk hidup itu tidak cuma makan supaya hidup dan berkembang biak. Mereka perlu aliran energi. Mereka perlu melakukan tahapan-tahapan untuk tetap hidup dan berkembang biak. Dalam ekosistem sawah, pertanyaannya bukan cuma makan. Ya, menurut kalian ya, apakah makhluk hidup dalam ekosistem peranannya sama? Tidak tahu. Jadi peranannya tidak tahu ya. Nah, hari ini permasalahan yang Bunda ajukan ke kalian, kalian harus mendiskusikan dengan kelompok kalian melalui LKPD. Setelah nanti memirsa video dan menyaksikan materi pembelajaran, kalian harus menyelesaikan
bagaimana peranan makhluk hidup dalam sebuah rantai makanan itu? Apa saja peranannya? Ya, itu permasalahan kita yang harus kalian jawab dalam kegiatan pembelajaran kita hari ini. Paham ya? Nah, kalau kalian paham peranan makhluk hidup dalam rantai makanan, sekarang perhatikan. Ya, Bunda akan menyajikan materinya. Tujuannya Bunda sudah jelaskan tadi ya. Sekarang perhatikan. Nah, pertanyaan yang kedua, apakah kalian pernah ke kebun jagung? Pernah. Ya, Ica? Oh, pamannya Ica punya kebun jagung. Siapa lagi yang punya kebun jagung? Nggak ada. Besok main ke kebunnya pamannya Ica ya. Ke kebun jagung supaya tahu dari dekat. Sebenarnya sekarang di daerah kita sedang panen jagung ya. Tapi bukan jagung manis. Jagung untuk makanan ternak. Lalu, ada makhluk hidup apa saja di kebun jagung? Kalau tadi di sawah, sekarang kebun jagung. Ya, Farhan? Tikus, burung hantu, belalang, jagung belalang. Ada lagi yang lainnya? Ular. Ada lagi? Rumput, jamur, burung hantu. Ada lagi yang lainnya? Nah, kata Vino jamur. Memang di ladang kita, di daerah kita banyak jamur ya. Tetapi nanti kita bahas jamur yang kita bahas di rantai makanan nanti berbeda. Ya, setelah kalian memahami pembelajaran hari ini, jamur yang kita pelajari nanti memang ada jamur. Tetapi bukan jamur yang sering kita ambil untuk kita konsumsi ya. Nah, lanjut. Perhatikan. Nah, tadi kata teman kalian ada jagung. Jadi memang di kebun jagung itu ya pasti ada jagung. Lalu yang kedua, ada tikus. Tadi kata teman kalian ya. Selain makhluk hidup yang lain, di sana juga ada tikus ya. Lalu ada apa lagi? Ular kata Lingga tadi ya. Ular ini ada di mana-mana. Mau di sawah, mau di kebun jagung atau kebun kacang, kebun yang lainnya banyak ya ular ya. Dengan berbagai macam jenisnya. Lalu ada burung hantu kata Caca tadi. Ya, di kebun jagung ada burung hantu. Lalu yang terakhir kata Vino tadi jamur. Nah ini jamur yang ada di rantai makanan bukan jamur yang biasa kita ambil untuk dikonsumsi. Tetapi jamur di sini identik dengan kata lain bakteri. Atau nanti kita akan mempelajarinya. Lanjut. Nah, bagaimana hewan dan tumbuhan di kebun jagung dapat tetap hidup dan berkembang biak? Tadi kalau di sawah apa katanya? Makan dengan cara makan ya. Harus melewati peristiwa makan dan kalian silakan memirsa videonya supaya tahu untuk memenuhi kebutuhan energi mereka. Nah, jadi tadi ada penjelasan tentang rantai makanan, ya. Peristiwa makan dan dimakan. Tadi peristiwa makan dan dimakan kan? Jadi peristiwa makan dan dimakan sesuai dengan video animasi tadi yang kalian perhatikan, amati, itu adalah peristiwa makan dan dimakan antar sesama makhluk hidup untuk memenuhi kebutuhannya dalam hidup atau kebutuhan energi, ya. Jadi kalau nggak makan, nggak punya energi. Kalau nggak punya energi, nggak bisa hidup. Kalau tidak hidup, tidak bisa berkembang. Iya, seperti itu ya. Jadinya itulah yang disebut rantai makanan. Jadi peristiwa makan dan dimakannya. Jadi nggak sekedar makan, makanannya apa, peranannya sebagai apa, itu yang nanti kalian akan pelajari. Lanjut. Menurut kalian, ya, apakah makhluk hidup dalam sebuah rantai makanan memiliki peran yang sama? Tidak tahu. Ya, jadi seperti kita ya, dalam hidup punya peranan masing-masing. Makhluk hidup pun dalam rantai makanan punya peran masing-masing. Sekarang perhatikan. Hah?
Ular. Apakah ular ini makan jagung? Mau tidak kira-kira dikasih makan jagung? Tidak. Jadi nggak mungkin dia makan jagung ya. Jadi tidak. Ya. Lalu, apakah tikus makan burung hantu? Tidak. Rasanya tikus takut dengan burung hantu. Tidak mungkin dia memakan burung hantu. Karena burung hantu juga terbang ya. Tikusnya nggak bisa terbang. Ya. Jadi tidak. Sehingga peranannya pun akan berbeda. Nah, sekarang perhatikan. Sehingga dapat kita simpulkan, makhluk hidup dalam rantai makanan memiliki perannya masing-masing. Jadi berbeda-beda setiap makhluk hidupnya. Ya. Sekarang, perhatikan. Peran apa saja yang ada di rantai makanan? Nah, kita akan pelajari. Karena perannya tadi berbeda-beda, apa saja perannya? Yang pertama disebut produsen. Kalian tahu tidak? Produsen itu adalah tumbuhan. Nah, kenapa tumbuhan disebut produsen? Karena tumbuhan bisa membuat makanannya sendiri, bisa menghasilkan makanannya sendiri dengan cara fotosintesis atau memasak makanannya sendiri dengan zat hijau daun klorofil dengan bantuan sinar matahari dan air. Sehingga dia disebut produsen. Jadi tumbuh-tumbuhan hijau itu adalah produsen. Lalu yang di kebun jagung tadi apa produsennya? Jagung ya. Di tempat lain, di ekosistem lain ada alga, ada pohon. Lalu lanjut. Yang kedua adalah konsumen tingkat 1. Konsumen tingkat 1 ini rata-rata ditempati oleh hewan herbivor atau hewan pemakan tumbuhan. Atau biasanya kita sebutkan makan rumput ya, atau makan daun. Ya, tumbuh-tumbuhan seperti itu disebut herbivor. Menempati tingkatan pertama atau konsumen tingkat 1. Di kebun jagung adalah tikus. Di tempat lain ada udang, ada kelinci ya. Lalu ketiga, konsumen tingkat 2. Konsumen tingkat 2 itu disebut konsumen sekunder yang umumnya ditempati oleh hewan-hewan karnivor atau pemakan daging ya, yang suka makan daging. Bisa jadi di sini ditempati oleh herbivor juga selain karnivor ya, bisa jadi seperti ayam. Ayam bisa menempati tempat ini. Kenapa? Dia bisa makan cacing dan bisa makan rumput atau sayuran. Sering kalian lihat kan di pekarangan? Nah, di kebun jagung tadi apa? Ular. Di tempat lain ada ikan dan rubah. Nah, contohnya. Lalu yang keempat adalah konsumen puncak. Konsumen puncak ini disebut juga predator. Kenapa predator? Dia pemakan yang paling utama. Dia disebut hewan karnivor atau juga omnivor. Ya, seperti itu. Paham? Jadi konsumen puncaknya dia adalah makhluk hidup yang paling kuat di sebuah rantai makanan. Di tempat lain nanti macam-macam ya. Kalau di kebun jagung contohnya adalah di tempat lain ada beruang, ada singa. Seperti itu. Lalu yang terakhir yang kita bahas ini yang dijawab Vino tadi, pengurai. Pengurai itu ada 2, ada jamur dan ada bakteri. Disebut sebagai decomposer atau pengurai. Menguraikan, membusukkan, menghancurkan. Yang dihancurkan siapa? Konsumen puncak seperti tadi burung hantu, elang, harimau, beruang. Mereka matinya karena jamur atau bakteri. Hewan lain tidak bisa memangsa mereka karena mereka kuat. Seperti itu. Paham? Decomposer ini atau pengurai juga berfungsi untuk menyuburkan tanaman. Nah, ini bakteri atau jamur. Jamur ini bukan jamur yang seperti di ladang yang Bunda bilang tadi ya. Fungsi mereka adalah menguraikan tanah. Ketika konsumen puncak terluka, bakteri dan jamur ini akan membusukkan, akan membinasakan gitu, mematikan mereka, ya, dengan cara penyakit tadi. Setelah itu dia hancur, diuraikan di tanah, tanahnya akan subur, seperti pupuk mereka, makanya disebut decomposer. Tanamannya akan subur kembali, berputar seperti itulah rantai makanan. Ya. Paham ya? Nah, terakhir, apakah kalian mau bermain game? Mau. Siapa yang mau main game? Angkat tangan. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ya? Bentar, perhatikan dulu petunjuknya. Perhatikan gambar-gambar makhluk hidup yang tersedia. Lalu pasangkanlah gambar ke kolom yang telah disediakan sesuai dengan urutan peranannya.
Setelah memasangkan gambar, pasangkan juga dengan peranannya. Nah, jadi perhatikan. Nah, silahkan yang mau mencoba. Silahkan ke depan, berbaris. Ayo, hati-hati terkena kabel. Silahkan ke depan. Iya, konsumen berapa? Lintang 3. Terima kasih, Lintang. Yang dipermainkan oleh teman kalian, permainannya adalah yang pertama jagung atau padi itu. Padi. Kalau tadi jagung, sekarang padi. Padi dimakan oleh belalang, belalang dimakan oleh, lalu katak dimakan ular, ular dimakan elang, lalu elang itu dibusukkan atau diuraikan oleh jamur. Jadi padi sebagai produsen, belalang konsumen 1, lalu katak konsumen tingkat 2, ular konsumen tingkat 3, dan elang konsumen puncak. Lalu dia dibusukkan dan diuraikan oleh pengurai yang namanya jamur. Seperti itu peranannya. Paham jadi hari ini? Bisa mengerti? Bisa. Kalau bisa mengerti, sekarang perhatikan. Nah, jadi adakah yang mau kalian tanyakan? Tidak? Paham? Bisa? Bisa. Kalau bisa, Bunda akan membagikan LKPD, lembar kerja peserta didik untuk kalian. Ya. Jadi, Bunda akan membagikan lembar kerjanya, instruksinya. Lihat, di sana ada yang harus kalian isi. Kelompoknya, tulis kelompok, lalu kelasnya, lalu nama anggotanya. Ya, sesuai dengan anggota kalian masing-masing. Setelah itu, kalau sudah, tugas di bawahnya, kalian pasangkan waktu kalian berdiskusi 15 menit, silahkan dimulai dari sekarang. Boleh dilepas ya, supaya bisa kerjasama, boleh dilepas. Ada yang mengguntingnya, ada yang mengerjakannya, dikerjakan, lalu yang lainnya. Nah, tidak ada? Tidak bagus, terima kasih. Bekerja bersama-sama, berkelompok, diskusikan, jangan sampai kelompok A. Adakah yang tidak mau bekerja? Tidak. Ada yang bisa Bunda bantu? Bisa? Oh, bagus. Iya, bagus. Sudah siap? Sudah selesai? Bagus. Beri tepuk tangan untuk kita semuanya. Sudah selesai semuanya. Bagus. Kira-kira sekarang siapa dulu yang mau presentasi? Bunda berikan kesempatan kepada kalian. Kelompok berapa dulu mau presentasi? Kelompok A. Silakan kelompok A. Bagus. Beri tepuk tangan untuk teman kalian. Iya. Kelompok lainnya dengarkan baik-baik. Nanti kalian, Bunda berharap bisa menanggapi dengan pernyataan hasil diskusi rekan kalian kelompok A. Silahkan kelompok A. Kami dari kelompok A akan membacakan hasil diskusi kami. Rantai makanan dalam ekosistem laut adalah fitoplankton dimakan oleh ikan kecil, ikan kecil dimakan oleh anjing laut dimakan oleh hiu, hiu dimakan oleh bakteri. Peranan ekosistem dalam laut adalah fitoplankton sebagai Anjing laut sebagai konsumen tingkat 2.
sebagai konsumen puncak atau dehydrator. Bakteri sebagai pengurai atau dekomposer. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Terima kasih kembali. Kelompok yang lain, Bunda ingin dengar suara kalian, pendapat kalian. Bagaimana pendapat kalian tentang presentasi kelompok A? Oh, sama. Kelompok D bagaimana hasil presentasinya? Bagus. Kelompok C bagaimana? Bagus. Sudah sesuai dengan yang disebutkan bahwa peranan di laut seperti yang disebutkan tadi kelompok A? Ya, bagus. Terima kasih. Silahkan kembali beri tepuk tangan untuk kelompok A. Dan kami dari kelompok C akan membacakan hasil diskusi kami. Ekosistem pada padang rumput adalah rumput dimakan oleh dimakan oleh ikan, ular dimakan oleh elang, elang dibutuhkan oleh jamur. Peranan ekosistem dalam padang rumput itu rumput sebagai rumput sebagai satu, ular sebagai elang sebagai predator atau jamur sebagai pengurai atau dekomposer. Dan hasil diskusi kami akan perhatiannya mengucapkan terima kasih. Terima kasih kembali. Beri tepuk tangan yang sudah tampil. Iya. Nah, adakah yang ingin kalian sampaikan? Mungkin ada usul, tanggapan? Tidak ada. Oh, rasanya sama gitu ya. Jadi nggak ada pertanyaan sama usul ya. Terima kasih kelompok C. Silahkan kembali ke tempat duduknya. Nah, apakah ada yang mau kalian tanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Paham ya? Nah, kalau paham, sekarang Bunda yang bertanya. Nah, dari yang kita pelajari tadi, kesimpulannya adalah kita belajar hari ini tentang rantai makanan. Apa itu rantai makanan tadi? Peristiwa makan dan dimakan antar makhluk hidup. Untuk mendapatkan apa? Energi. Jadi nggak cuma makan ya tadi. Di sawah, buaya hidup, makan katanya. Jadi nggak cuma makan ya. Jadi ada peristiwanya, ada peranannya. Lalu yang kedua pertanyaan Bunda. Apa saja peranan makhluk hidup dalam rantai makanan? Apa saja tadi? Produsen. Lalu konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, konsumen tingkat 3, konsumen puncak, pengurai atau dekomposer. Paham ya? Mengerti? Kalau mengerti, sekarang adalah tugas individu. Bunda akan membagikan soal sumatif, lingkup materi. Ya, dikerjakannya sendiri atau kelompok? Sendiri. Karena lingkup materi sumatif dikerjakan sendiri-sendiri. Silahkan dikerjakan dengan rapi. Perhatikan ya. Nah, di sana tulislah nama, kelas, dan tanggalnya hari ini. Yang pertama, menjodohkan. Jodohkan gambar hewannya, makhluk hidupnya dengan peranannya. Ya. Apa ada yang sudah selesai? Oh, sudah pintar. Terima kasih banyak yang sudah selesai. Berarti paham sekali ya. Karena ngelihat animasi, video animasi, lalu melihat gambar, ya. Jadi memahami ya. Sudah didiskusikan, sudah praktek, lalu sudah menjawab bersama-sama tadi presentasi ya. Boleh, yang sudah selesai boleh diberikan ke Bunda. Hati-hati tapi jalannya. Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Benar, menyenangkan. Jadi lebih senang kalau belajarnya seperti ini? Ya. Kalau sudah menyenangkan, lalu mengerti, Bunda ulang lagi. Apa tadi rantai makanan?
Iya, tadi yang kalian kerjakan adalah ekosistemnya di mana tadi? Ekosistem di mana kalau ada bangau tadi? Ada kepiting? Sungai ya, lupa ya. Jadi ekosistem di sungai. Produsennya tadi apa? Alga. Lalu konsumen tingkat satunya? Apa? Apa? Konsumen tingkat satunya? Kepiting atau ikan? Kepiting. Lalu ikan, begitu? Lalu bangau. Lalu buaya. Lalu jamur ya. Seperti itu. Contohnya tadi tumbuhan itu adalah produsen. Lalu hewan herbivor sebagai konsumen tingkat 1. Hewan karnivor sebagai konsumen tingkat 2. Lalu hewan karnivor dan omnivor menempati konsumen puncak atau predator, dan terakhir jamur menempati sebagai pengurai atau decomposer. Nah, hari ini pembelajaran kita tentang rantai makanan. Untuk selanjutnya, pembelajaran IPA selanjutnya kita akan membahas tentang jaring-jaring makanan dalam sebuah ekosistem. Ya, jadi kalau hari ini belajar rantai makanan, pembelajaran IPA berikutnya kita akan belajar jaring-jaring makanan pada sebuah ekosistem. Ya, kalian persiapkan pembelajaran berikutnya. Sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, kalau kita awali semua kegiatan kita dengan berdoa, kita juga akan mengakhiri semua pembelajaran kita dengan berdoa. Supaya apa? Supaya apa yang sudah kita pelajari benar-benar bermanfaat untuk kita, dapat kita manfaatkan sehari-hari, dan dapat berguna untuk kita semuanya. Supaya kalian pandai, sukses nantinya ketika bertambah jenjang pendidikannya. Silahkan ketua kelas untuk memimpin doa. Good afternoon, you are welcome. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Sebelum kalian nanti mengikuti pembelajaran berikutnya, silahkan kalian istirahat terlebih dahulu ya. Nanti supaya di pembelajaran berikutnya kalian sudah mempersiapkan semuanya dengan baik. Silahkan beristirahat dengan rapi, dengan berbaris untuk keluarnya. Silahkan.